pegang di Mandarin Club sambil bantu di ALC. Semoga bisa boleh membagikan aja sih apa yang saya punya, walaupun nggak sebanyak, saya yakin nggak banyak Shirley Laoshi, tapi saya berharap bisa bagi-bagi sharing aja ke semua anak yang ada gitu. Ya, sama-sama ya. Good. Maaf ya Laoshi, salam kenal Laoshi. kurang agak nggak enak badan. Ya, Sudah nggak beberapa apa-apa hari nih. vertigo. Udah nggak enak badan tapi masih. Ya makanya udah nggak enak badan. Hari ini agak, puji Tuhan hari ini agak mendingan, jadi praise God. Ya segera sembuh ya. Terakhir adalah Sutalia ya. Sutalia ini juga sama teacher trainer ya. Oke, Tachahao, namaku Talia. Kebetulan juga aku kerja di ELC ya sebagai teacher juga. Udah, isi. Oke, salam kenal Talia. Ya, dia buka toko online ya dan Life Factors ya. Thank you. I see. Ya, ini yang terakhir datang, ini kita harus pelonco kayaknya nih ya. The only handsome guy in this group. Serius? Ya. Silakan memperkenalkan diri. Ini direktur loh. Teacher trainer juga ini. Iya. Iya. I'm sorry, I cannot speak in Mandarin that much. Okay. No problem. Saya Lius, saya teacher sebenarnya, nggak ada embel-embel apa-apa. Yang penting yang diajar murid-muridnya dapat dampak kehidupan yang baik, gitu aja. Saya jadi cowok sendiri pelonco ini ya jadinya. But great to see you here, Mr. Lius. Kenapa? Great to see you here. Yeah. Thank you. I also want to learn about the digital teaching 4.0. Yeah. Oke, mungkin sekalian saya kasih tahu mungkin ke teman-teman yang lain. Saya ketemu Laoshi Shirley sama Mr. Lius ini waktu kita sama-sama mengajar di SDH di Karawaci gitu. Jadi ini mungkin semi reunion juga ya. Iya loh, ada pelayan kasih juga ya sama reunion nih. Thank you. Mungkin kita bisa mulai dalam doa dulu, boleh ya? Boleh. Ya. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Kami bersyukur juga hari ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama belajar Tuhan, bersama-sama juga mendiskusikan, bersama-sama juga mau dibentuk untuk boleh semakin hari semakin memperkaya diri kami, untuk boleh memperlengkapi diri kami menjadi pendidik-pendidik yang boleh Tuhan pakai di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah sekolah kami, maupun juga di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan diri kami yang sudah Tuhan panggil untuk menjadi pendidik ini, Tuhan yang urapi, Tuhan yang berkati kami. Kami juga mau menyerahkan untuk Miss Fedora yang sudah berela hati ya memberikan kesempatan dan juga memberikan waktunya untuk boleh berbagi kepada setiap kami. Tuhan yang juga urapi dan berkati dia sehingga dia boleh terus Tuhan pakai di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan tengah-tengah hidupnya. Kami mau serahkan pertemuan kami yang singkat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang hadir dan Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Laoshi Shirley yang sudah membuka. Oke. Hari ini seperti yang sudah disampaikan ya sebelumnya, jadi kita akan belajar sama-sama sebenarnya what it means by teaching in 4.0 world gitu. Nah ini nanti kita sesinya karena kita juga nggak terlalu banyak ya orangnya ya, but I do appreciate ini untuk semua teman-teman yang sudah hadir hari ini, karena saya tahu hari ini masih libur ya sebenarnya gitu. Tapi teman-teman mau menyediakan waktu, energinya untuk sama-sama kita diskusi, kita sharing hari ini. Saya berharap apa yang nanti disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua dalam pengajaran
maupun juga mungkin ada irisannya juga ya dengan bidang-bidang yang lain mungkin yang rekan-rekan tekuni saat ini. Oke, hari ini nanti kita akan buat sesinya juga interaktif. Jadi mungkin nanti buat teman-teman yang pakai laptop ataupun yang pakai handphone, nanti mungkin ada saat dimana teman-teman akan buka browser ya untuk membuka ada satu link yang akan saya berikan untuk nanti teman-teman bisa sama-sama berinteraksi ya di dalam sesi ini. Oke, saya mulai aja ya. Saya izin share screen-nya ya. Oke, sudah terlihat? Oke, nah mungkin perkenalan sedikit. Nama saya Fedora. Saat ini memang saya sebagai Google Certified Innovator dan Trainer, dan juga Adobe Creative Educator. Jadi saya memang punya passion di bidang education technology. Tetapi saat ini saya bekerja sebagai bagian dalam Teaching, Learning, and Curriculum Department di Yayasan Citra Berkat ya. Jadi Yayasan Citra Berkat ini ada 9 sekolah saat ini, sekolah Citra Kasih dan sekolah Citra Berkat di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya bagian dari tim yayasan untuk sekolah-sekolah ini. Nah, saat ini mungkin saya lebih share-nya memang secara umum ya, karena kan kita dari berbagai sekolah, dan saya rasa apa yang kita pelajari juga ini bisa diaplikasikan nantinya, mungkin bukan cuma pada saat kita mengajar, tapi mungkin ada insight-insight baru yang juga nanti akan terkait dengan bagaimana kita juga berinteraksi dengan dunia sekitar kita pada saat ini. Begitu ya. Oke, sebelum kita mulai, nah teman-teman mungkin boleh buka di browsernya, atau mungkin kalau misalkan pakai laptop, bisa pakai handphone itu ada QR code-nya, boleh di-scan. Nah, itu kalau misalkan pakai handphone saat ini online-nya, boleh buka browsernya, tuliskan slido.com, lalu silakan dimasukkan nomornya yang 929-284. Nah, di sini pertanyaannya adalah, saya pengen tahu nih, menurut teman-teman semua, sebenarnya 4.0 world itu yang seperti apa sih yang teman-teman tahu? Ada yang bisa kasih bocoran nggak? Nggak apa-apa, ini bebas nih. Kalau misalkan setahu atau misalkan saya tidak tahu, itu juga nggak apa-apa gitu. Cuma saya pengen tahu dari teman-teman sendiri gimana nih ketika melihat hal ini gitu. What is a 4.0 world? Oke, high tech, ada yang jawab tuh. Apalagi digital era. Good. What else? Apalagi kira-kira? Yang terpikir aja begitu mendengarkan satu kata ini, 4.0 world. Kesannya tuh seperti apa sih? Apa yang teman-teman pikirkan begitu? Apa ya? Speedy information gitu ya. Misalnya informasinya itu cepat banget gitu. Oke, boleh. Silakan dituliskan, Laushe. Di mana nih? Sini lagi ya? Gak apa-apa. Di slido-nya, di slido.com itu. Oke, ada lagi nih, sudah bertambah. Ini responsnya boleh lebih dari satu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa jawaban yang teman-teman punya, silakan. Boleh langsung dituliskan. Oke, di sini saya udah dapat ada futuristic, digital era, high tech, speedy information, good. Ya, jadi ini ada beberapa hal ya yang maksudnya yang kita dapatkan di sini. Oke, sekarang kita lihat unlimited info searching, good. Using AI and big data for anything as the base. Wah, ini udah mulai ya. Kita ngeliat AI, big data, yes, good. Modern smart technology, oke. Ya, jadi ini satu hal yang unik ya, maksudnya dalam artian ketika kita berbicara tentang satu istilah pun setiap orang itu punya perspektif yang berbeda-beda ya. Terlihat di sini dengan jawaban kita yang tidak sama satu dengan yang lain, tapi memang ada irisan, ada kemiripan antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain. Oke, sekarang saya next ya. Nggak usah khawatir teman-teman kalau misalnya ada yang belum sempat keisi, nggak apa-apa, nanti tetap masuk aja ke slido.com.
isi nomornya itu 929-284. Nanti mungkin Lausha Shirley boleh bantu tuliskan di chat ya, Lausha ya. Kalau misalkan barangkali ada yang lupa, jadi nanti bisa langsung join di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Masih ada kok pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Oke, next. Nah, gini, tadi yang teman-teman sebutkan tadi ada satu orang rasanya ya yang menyebutkan AI atau big data. That's true gitu. Tapi sekarang sebenarnya kenapa sih 4.0 itu dari mana sih istilah ini berasal? Nah, ini mungkin secara sejarahnya aja sedikit ya. Sebenarnya istilah 4.0 ini datang dari Industrial Revolution. Jadi revolusi industri yang terjadi di dunia ini. Jadi disebut Industri 4.0 itu pada saat penemuan steam, ya. Ketika ada mesin uap, itu adalah penemuan pertama yang akhirnya mengubah dunia secara drastis, gitu di dalam banyak hal. Nah, di Industri 2.0 itu yang berubah adalah penemuan yang signifikan itu adalah listrik. Seperti yang kita tahu sekarang dengan adanya listrik itu mengubah banyak hal kan. Sekarang kita bisa lihat aja, kita bisa nikmatin penerangan yang mungkin bisa dibilang praktis gitu, nggak kayak orang dulu ya. Dan juga sekarang electronical device kita bisa pakai untuk memudahkan hidup kita dalam banyak hal. Nah, masuk ke Industri 3.0, ini ada satu penemuan yang juga mengubahkan dunia, itu adalah komputer. Kenapa komputer? Karena dengan adanya komputer kita banyak hal yang akhirnya gone digital ya, ke arah digital gitu, digitalisasi untuk pekerjaan-pekerjaan dan lain-lainnya. Tapi hal ini agak sedikit berubah di Industri 4.0. Kenapa? Karena sekarang bukan sekedar masalah komputer, tapi sekarang juga masalah yang tadi dibilang ya, ada yang namanya artificial intelligence, ada yang namanya big data. Big data itu sebagai basis dari artificial intelligence. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu yang namanya Siri, mungkin di iPhone ya, para pengguna iPhone tahu yang namanya Siri, atau misalkan yang pakai Android biasanya ada Google-nya gitu kan, yang bisa kita juga ngomong sama dia, atau ketika paling gampang deh kita search something di Google, biasanya dia itu baru kita satu kata aja dia udah langsung kasih recommendation ya, suggestion-nya tuh apa saja. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk juga dari artificial intelligence. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena adanya big data. Dia lihat dari pattern yang ada, dari data-data yang ada yang mereka punya gitu. Jadi pakai algoritma tertentu sehingga akhirnya bisa diprediksi nih, ini akan seperti apa. Nah, yang unik di sini, kalau teman-teman lihat, dari timeline yang ada, itu selisihnya makin lama ke perubahan yang dari industrial 1.0 ke 2.0 ke 3.0 ke 4.0, itu time span-nya makin pendek. Which means perubahannya itu dari satu phase ke phase yang lain, ini makin cepat, teman-teman. Jadi dunia sekarang yang kita hidupi itu adalah dunia yang akan berubah dengan lebih cepat dari sebelumnya. Nah, di Industri 4.0 ini ada beberapa hal yang memang menjadi key technologies ya. Jadi memang teknologi ini tidak bisa dilepaskan dari 4.0 world, betul ya. Nah, di sini ada data, computational power, connectivity, analytics and intelligence, advanced production methods ya. Terus human machine interaction, dan ini udah makin kelihatan ya sekarang. Kalau misalkan teman-teman lihat, sekarang kita pembayaran aja kan kayaknya sudah gone digital semua kayaknya ya, apalagi karena COVID situation ya, kayaknya orang lebih prefer ya udah kita bayarnya nggak usah pakai uang cash deh kalau bisa gitu kan. Nah, ini udah satu perubahan lifestyle yang begitu signifikan dibandingkan mungkin kalau kita bayangkan 10 years ago, 20 years ago, mungkin kita nggak akan kepikiran bahwa dunia yang kita hidupi akan seperti ini, begitu. Nah, ini saya kasih lihat sedikit. Ini di China juga nih kayaknya ya. Ini menurut saya this is the world that we're living right now gitu. Kita mungkin perlu lihat ini. Bentar ya, sorry. This is me using my face to get into a convenience store in China where you can buy food through facial recognition technology. Using your face to buy food is already a reality. Here's one system that KFC and Chinese search engine giant Baidu implemented in China. KFC's system even remembers your face and food preferences so it can better recommend you new products. Much like KFC, this convenience store we visited in the city of Shenzhen has partnered with a tech giant, in this case,
the payment app WeChat Pay, to create an experimental face-to-food experience. The store, Zhouheya, encourages people to play and pay with facial recognition technology. With just your face and a simple thumbs up, the system will deduct money from your linked WeChat account. Making my mobile payment, my facial recognition juice. I come get this. This may feel very dystopian, but facial recognition has apparently been a welcomed advancement in big cities in China. Oke, jadi di sini kelihatan ya bahwa sekarang kalau misalnya kita masih pakai kayak semacam GoPay, OVO, dan lain-lainnya ya, digital payment yang lain, itu masih menggunakan device. Bahkan di China ini saya videonya dapat itu 2 tahun lalu. Jadi saya nggak tahu nih, kalau sekarang mungkin sudah lebih advance lagi ya. Ini sudah pakai facial recognition yang mereka nggak usah pakai device apapun dan sudah langsung pakai fingerprint dengan cara itu ya, apa sih namanya, dia scan ya, melalui teknologi yang ada, sensor yang ada. Nah, ini sudah sampai se-advance ini. Bahkan ini salah satu teknologi yang dipakai di Alibaba ya. Coba teman-teman lihat ya. Dengan sistem seperti ini mereka tidak sulit lagi untuk hitung stok, ambil stok, dan lain-lain ya. Ya, ini efeknya ya. Jadi akhirnya efisiensi dari segi SDM. Oke, ini sekali lagi saya dapat ini dari video ini sekitar 2 tahun lalu ya. Kenapa saya show juga lagi di sini? Karena menurut saya ini satu hal yang mungkin nggak semua orang notice gitu, bahwa sekarang sudah teknologi ini bukan lagi orang bilang it will be in the future. Bukan, it is now gitu. Bahkan mungkin it's already in the past gitu. Sekarang mungkin sudah lebih advance lagi gitu. Nah, dengan adanya perubahan yang seperti ini, perubahannya sangat-sangat signifikan ya, sangat drastis dibandingkan kalau misalnya kita bandingkan waktu kita zaman kita kuliah mungkin ya. Itu aja udah berbeda sekali dengan sekarang. Jadi menurut teman-teman sekarang dengan dunia yang seperti itu, kira-kira ini yang perlu kita sadari sama-sama. Skills apa kira-kira yang menurut teman-teman semua ini penting sekali atau esensial untuk dimiliki oleh siswa supaya mereka bisa survive, mereka bisa juga sukses di dunia yang semacam itu. Silakan, boleh tuliskan jawabannya. Coba, menurut teman-teman apa ini? Skill-skill apa saja? Ketika dunianya itu dunia yang seperti itu, yes, IT, good. Ada begitu banyak pekerjaan ya yang mungkin nanti akan hilang karena masalah teknologi ini gitu ya. Jadi efisiensi dan lain-lain. Oke, critical thinking. Apalagi? Design, good. Silakan ya, boleh lebih dari satu jawaban.
Oke, wah ini yang jawab creativity ada yang lebih dari satu kayaknya. Oke, silakan. Nggak apa-apa, boleh sebanyak-banyaknya yang teman-teman tahu. Kira-kira skills apa saja sih yang dibutuhkan di dunia yang seperti ini? Di Slido-nya bisa add response ya, teman-teman ya. Jadi silakan, boleh langsung dituliskan. Oke, IT, creativity, collaboration, communication, good. Apalagi design. Apalagi? Oke, ada grit di sini ya. Grit itu seperti perseverance ya. Itu dibutuhkan memang. Kita nggak bisa gampang menyerah ya untuk terus belajar juga. Oke, ini satu yang unik nih. Dari jawaban-jawaban yang masuk ya, ini ada public speaking, critical thinking, IT, grit, communication, digital teaching and marketing, good. Terus creativity, collaboration. Ini creativity ini cukup besar ya, yang banyak yang setuju nih kayaknya nih untuk creativity. Oke, ini satu hal yang kenapa kita diskusi seperti ini, karena kita mau cek sama-sama ya. Kita lihat ya sebenarnya gini. Jadi di dunia ini kalau nanti teman-teman juga mau cek berkala, silahkan boleh langsung ke websitenya. Itu ada di World Economic Forum. Biasanya mereka akan membuat sebuah apa ya, bisa dikatakan sebuah list dari hasil survei dan lain-lain, dan juga prediksi ya mungkin dari experts tentang skill-skill apa sih yang dibutuhkan di dalam dunia yang seperti itu. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, ini sebelum saya masuk ke skills-nya, jawabannya tadi kita cek ya. Ini saya kasih tahu dulu. Ini di tahun 2022. Ini udah deket nih, berarti setahun lagi ya. Ini ada yang berubah dibandingkan dengan tahun 2018. Ini padahal mungkin bisa dibilang perbedaannya kan berarti hanya 4 tahun ya. Nggak terlalu panjang gitu waktunya. Tetapi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan hilang atau bahkan akan berkurang. Nah, di sini masalahnya kenapa sih pekerjaan-pekerjaan ini nanti akan hilang? Karena seperti tadi yang saya kasih lihat di dalam video, itu akan ada begitu banyak pekerjaan yang akan digantikan dengan mesin, digantikan dengan robot. Sistemnya itu otomatis. Yang akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan simple, yang tidak terlalu membutuhkan pengambilan keputusan yang complicated, itu akan banyak dikerjakan oleh mesin secara otomatis. Nah, sehingga yang dibutuhkan di sini adalah berarti skill-skills yang di atas itu ya. Kalau misalkan guru-guru ini biasanya pada tahunya sebagai high order thinking skills gitu. Kenapa makanya kita didorong ke arah sana? Karena balik lagi memang di dunia yang seperti ini yang dibutuhkan adalah skill-skills yang jauh lebih kompleks ya. Gitu. Karena hal-hal yang tadi yang lebih simple itu pasti akan lebih banyak ditangani oleh mesin itu sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya dikatakan top 10 nih yang mulai muncul ya, data analyst, scientist. Itu kan berarti yang membutuhkan banyak problem solving juga ya. Banyak decision making, critical thinking. Terus AI, machine learning specialist, general operation manager, software application developers and analysts, sales and marketing professionals, big data specialist, digital transformation specialist, new technology specialist, organizational development specialist, information technology services. Dari 10 yang emerging ini, kelihatan ya bagaimana banyak dari 10 pekerjaan ini yang terkait dengan teknologi. Sehingga akhirnya teknologi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita ya. Mau apapun pekerjaannya nanti ending-endingnya pasti akan banyak menggunakan teknologi. Sama seperti gini. Waktu awal-awal Android muncul, mungkin banyak yang waktu itu masih memandang sebelah mata. Karena memang belum sebaik waktu itu ya, OS-nya itu belum sebaik iOS-nya Apple. Nah, tetapi sekarang kita bisa lihat justru malah lebih banyak yang, kalau kita lihat dari jumlah users itu mungkin lebih banyak pengguna Android-nya dibandingkan dengan iOS gitu. Nah, ini perubahan yang seperti itu dari segi lifestyle, dari segi mungkin juga penggunaan
smartphone ya, dulunya kita nggak pakai, sekarang kita semua pakai, malah nggak, orang bilang sekarang kayaknya daripada dompet itu lebih prefer nggak ketinggalan handphone. Karena kalau pakai handphone masih bisa buat bayar-bayar katanya kalau sekarang. Kalau dulu kan kayaknya orang keluar rumah ketinggalan dompet, wah itu udah sulit banget. Tapi sekarang kayaknya orang lebih prefer, udahlah dompet nggak apa-apa lah, yang penting handphone jangan ketinggalan gitu. Nah, ini ada perubahan-perubahan seperti itu dari segi lifestyle. Sorry. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini perbedaan 5 tahun. Ini pun ada sedikit pergeseran ya dari segi skills-nya. Jadi ini top 10 skills di dalam tahun 2015, lalu ini di tahun 2020. Kita bisa lihat di sini complex problem solving ini masih berada di urutan yang pertama ya. Dengan critical thinking dia naik, creativity juga dia naik posisinya ya. Berarti dikatakan ini jauh lebih signifikan gitu, jauh lebih relevan dibutuhkan di masa-masa ini. Dan di sini kalau misalkan kita lihat memang akhirnya lebih banyak skills yang berkaitan dengan management, higher order thinking skills, ataupun people management ya yang berkaitan dengan relationship kita dengan orang lain. Ini di tahun 2020. Ini kan sudah lewat ya. Oke, kita cek sekarang yang belum. Ini prediksi di tahun 2025. Berarti sekitar 4 tahun dari sekarang ya. Ini kita bisa lihat analytical thinking and innovation ini menjadi top 10 juga. Active learning strategies. Active learning itu artinya di mana kita terus belajar ya. Makanya kenapa sekarang ada orang istilah lifelong learner atau pembelajar sepanjang hayat, seumur hidup. Nah, ini karena memang balik lagi karena dunia yang terus berubah ya kita tidak berhenti belajar. Satu hal mungkin saya share sedikit ya. Ini satu perubahan yang saya lihat juga dari mami saya itu, dia sudah umur pensiun sebenarnya. Yang cukup mengagetkan adalah sekarang dia udah lumayan gaya gitu. Padahal dulunya mau pakai smartphone pun menolak gitu, kayak aduh that's not for me gitu kayaknya. Mami tuh lebih kayak gitu ya. Tapi sekarang kalau misalnya saya telepon, kadang-kadang dia nggak bisa angkat WhatsApp-nya karena dia bilang, sorry mami tadi lagi Zoom gitu. Di situ yang kayak, oh oke. Maksudnya di usia beliau yang juga sudah, mungkin kita bilang sudah sangat-sangat lansia ya, yang orang bilang kayaknya, oh ya udahlah nggak perlu belajar lagi. Nggak juga gitu, dia tetap harus butuh belajar untuk akhirnya dia keep up dengan perubahan yang ada di sekitarnya dia. Dan pertanyaannya apalagi kita gitu pada saat ini. Ketika kita masih di usia, kan ini rata-rata semuanya masih usia produktif ya kita semua ya. Jadi tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan itu menjadi lebih relevan dan jadi lebih penting lagi gitu dalam hal ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini contoh-contoh top 10 skills di tahun 2025. Ini adalah skills yang dibutuhkan untuk kita bisa survive dan juga kita bisa sukses di dalam dunia yang seperti ini. Oke. Ini yang mungkin saya bisa simpulkan ya dari apa yang kita bicarakan sejauh ini. Jadi sebenarnya balik lagi yang namanya perubahan akhirnya tidak bisa dielakkan. Yang namanya perubahan dia akan selalu ada. Bahkan ada orang-orang yang berkata bahwa perubahan itu adalah yang abadi gitu, kayaknya nggak berubah gitu kan, akan selalu berubah. Tapi satu hal yang penting kita perlu sadar bahwa perubahan ini tidak akan menunggu kita loh. Dia akan terus berubah. Nah sekarang berarti yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa terus beradaptasi dengan itu lebih cepat, lebih baik tentunya. Ya, karena ketika kita diam di tempat, kita akan terlalu ketinggalan terlalu jauh, dan setelah terlalu jauh itu akan lebih sulit untuk kita untuk mengejar ketertinggalannya kita. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana ya kalau gitu ya caranya ya? Oke, nih saya kasih lihat dulu sedikit nih ya. Ini bagaimana uniknya implikasi perubahan-perubahan yang tadi, dunia yang seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan dunia yang sekarang ini kita hidupi. Ini bagaimana dunia berubah. Ada yang nggak tahu nggak ini apa sih? Ini boleh di-unmute aja ya, boleh jawab langsung gitu. Mobil ya nggak sih? Mesin ya? Ya mesin, ya betul. Ini mesin mobil ya. Ini mesin mobil pertama-tama ya di awal-awal di mana dia ditemukan ya. Ini invention-nya awal-awal seperti ini bentuk mobil. Sekarang
Oh, sangat berbeda ya mobilnya. Ini mungkin tahu ya, saya waktu masih kecil aja, ini saya masih ngalamin nih zaman ini gitu ya. Dimana orang bilang zaman dulu handphonenya ini bisa buat lempar gitu kan. Lempar anjing kabur. Iya, katanya orang bilang. Begitu berubahnya sekarang dengan smartphone yang kita punya ya. Itu berbeda sekali dari segi bentuk, dari segi fitur gitu dan lain-lain. Tapi coba kita lihat ruangan kelas. Ini ruang kelas di berabad-abad yang lalu. Ini ruang kelas saat ini. Much difference? Sama aja ya. Hampir sama ya. Oke. Let us do a little bit of self-reflection ya sekarang ya. Saya mau putarkan, saya nggak tahu nih, ini cukup terkenal, cukup viral videonya. Saya nggak tahu, mungkin ada Lausha yang sudah sempat nonton atau enggak, but it will be a very good moment ya for all of us to do a self-reflection ya pada saat ini. Oke, kita lihat sama-sama ya. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie-cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success.
That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Oke, saya nggak tahu ya, sudah ada yang pernah nonton video ini atau enggak. Cuma buat saya ini satu video yang buat saya banyak berpikir ya, banyak melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita kerjakan selama ini ketika kita mengajar siswa-siswi kita. Nah, sekarang pertanyaan saya sama teman-teman mungkin ya. Nah, apa yang terpikir nih setelah melihat video tadi? Silakan boleh dituliskan apa yang terpikir oleh teman-teman gitu setelah melihat video yang tadi ya. Dengan sistem pendidikan yang seperti itu, atau bahkan mungkin kita juga tanpa sadar kita menjadi part of it. Kita menjadi bagian di mana ya membuat hal-hal yang mungkin tanpa kita sadar itu nggak selamanya baik untuk siswa kita gitu ya. Oke, silakan dituliskan. Ini ada 2 teman baru, kayaknya mereka belum tahu caranya, Miss. Oh, boleh dituliskan di chat aja, di kolom chat aja loh, ya. Jadi untuk menjawabnya nanti boleh masuk ke slido.com. Ya, boleh scan juga atau buka browsernya ya. Aduh, speechless nih, gimana nih? Oke, coba apa saja yang terpikir gitu ya. Yes, we need to change our mindset. Betul. Renew teaching styles, teach creatively. Revolution, reflection is a must. Ya, setuju. Setuju sekali nih dengan teman-teman yang semua bilang ya bahwa ada hal-hal yang berarti kita sadar ya dari video tadi, ada hal-hal yang perlu kita ubah mungkin dari bagaimana cara kita mengajar, cara kita berelasi dengan siswa kita gitu, bagaimana kita juga mengadakan pembelajaran atau juga assessment ya terhadap pembelajaran siswa. Yes. Ini satu istilah yang memang banyak digunakan saat ini ya, unlearn and relearn gitu. Ini satu hal yang kadang sulit kita lakukan ya. Kita terbiasa mungkin berada di comfort zone-nya kita udah belajar dengan cara yang seperti itu. Tapi ketika cara itu salah, memang itu harus di unlearn dan kita belajar lagi hal yang baru dengan satu pandangan yang baru ya, new mindset ya. Setuju sekali dengan itu.
Dan ini betul deeper relation with student itu sangat-sangat penting juga menurut saya. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu ya kebutuhan siswa kita itu apa kalau kita tidak punya relation yang baik dengan siswa kita. Kita nggak kenal siapa dia, kita nggak kenal karakternya dia seperti apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka gitu, hal-hal yang lainnya gitu. Jadi ini hal-hal yang memang sangat-sangat penting. Thank you for the answer. Saya senang sekali gitu, dengan jawaban-jawaban seperti ini ya. Every subject is important, true gitu. Jadi tidak ada lagi masalah okay, math is more important than science or more important than Mandarin for example gitu. Saya rasa semua orang punya pace-nya masing-masing dalam belajar, punya interest-nya masing-masing dalam belajar, dan bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain. Karena kalau misalkan semua orang belajar hal yang sama, saya rasa dunia kita nggak akan berwarna seperti ini kan. Tidak ada lagi yang namanya invention, creativity itu nggak ada. Semuanya sama seperti robot gitu, belajar satu hal yang sama, melakukan hal yang sama. Sementara kita tidak hidup di dunia yang seperti itu. Makanya kenapa nanti mungkin ke depannya kita lihat ya, seperti apa sih sebenarnya implikasi perubahan-perubahan tadi terhadap pembelajaran kita di kelas dan bagaimana kita mengajar siswa kita. Nah, sebelum saya masuk ke situ, mungkin saya bahas sedikit ya. Ini menurut saya bilang ini sebagai the game changer COVID ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang berubah secara drastis hanya karena COVID. Dalam jangka waktu kurang lebih kita 1 tahunan ya, kita terjadi COVID ini. Tapi cara hidup kita itu berubah drastis di banyak lini, bukan cuma di lini edukasi ya, tapi di banyak lini ini perubahannya sangat-sangat drastis. Sekarang kita bisa bilang ya, kalau keluar selain handphone, masker nggak boleh lupa gitu. Kayaknya kalau lupa bawa masker pasti balik lagi gitu kan, coba-coba pakai maskernya. Nah ini ada satu perubahan lifestyle yang terjadi juga gitu. Dan selain itu ini berubah, kenapa saya bilang game changer? Kita lihat dari segi edukasi ya. Ini saya ambil dari covernya UNICEF punya penelitian. Dia bilang di sini COVID-19 and school closures, 1 year of education disruption. Jadi bisa dikatakan ini ketika terjadi apalagi di tahun lalu ya, banyak sekolah itu akhirnya tidak bisa melakukan pembelajaran seperti sebagaimana mestinya. Walaupun harus akhirnya anak-anak belajarnya online gitu. Cuma memang dari riset-riset yang ada itu sudah ditemukan bahwa tidak sepenuhnya efektif dari hasil pembelajaran online ini. Sehingga akhirnya kalau misalkan disurvei, kita nggak usah bilang di Indonesia ya, tapi di banyak negara juga masih banyak orang tua yang akhirnya membandingkan pembelajaran sebelum COVID dan setelah COVID itu banyak yang lebih prefer yang sebelum COVID. Pada saat anak-anak masih ke sekolah, mereka ketemu dengan temannya, lalu juga siswa juga bisa ketemu langsung dengan murid-murid guru gitu ya. Nah, ada satu hal dalam face-to-face interaction yang tidak bisa digantikan dengan digital. Ya, jadi ada ambience, ada feeling yang tidak bisa tergantikan dengan face-to-face interaction. Walaupun dari Zoom meeting seperti ini bisa ya, gitu. Tapi mungkin tidak sepenuhnya terasa. Sementara untuk anak-anak yang masih usia, apalagi mungkin yang masih kindergarten, masih early primary, gitu kan, itu mereka masih sangat-sangat membutuhkan bantuan bisa dikatakan gini, karena mereka itu kalau kita lihat dari segi developmental stages-nya, mereka itu masih belajar menggunakan 5 senses-nya mereka, yang artinya smelling, seeing, touching, itu tuh masih sangat-sangat belajarnya tuh berdasarkan itu gitu, sehingga bisa kebayang ya ketika mereka akhirnya di-push dengan belajar harus online seperti ini, ada bagian-bagian yang hilang di situ, sehingga akhirnya nanti ini akan timbul satu masalah baru yang dikatakan adalah pendidikan yang unequal, dan ini akan sulit untuk bisa dipecahkan secara bersama kecuali ada kolaborasi dari semua pihak yang terlibat ya. Dan ketika saya bilang kolaborasi dari semua pihak yang terlibat, bukan hanya bilang satu negara, tapi ini berbagai negara, ini sebagai satu dunia. Karena kalau enggak, ini inequalities-nya itu makin besar gap-nya gitu. Kayak sekarang aja di Indonesia kita bisa bilang pendidikan mungkin kalau kita lihat dari hasil tes ataupun hasil kita performance-nya anak, mungkin jauh lebih baik mereka yang mungkin sekolah di daerah Pulau Jawa.
Apa kabar mungkin yang ada di pedalaman-pedalaman sana. Nah, dengan situasi seperti ini makin sulit lagi buat mereka belajar. Nah, sehingga ini ada satu hal yang perlu kita sadari juga ya, perubahan-perubahan seperti ini. Dan satu hal, jangan juga kita berpikir bahwa semua yang ada di kota besar aman sih harusnya. Yes, itu mungkin bisa dikatakan hipotesisnya gitu ya, hipotesanya kayak gitu. Tetapi mungkin tidak semua keluarga keadaannya seperti itu. Kita nggak bisa bilang bahwa, keluarga ini kayaknya harusnya ready. Ada juga, saya masih menemukan kok ada siswa yang memang harus sharing device-nya ini sama orang tuanya. Yang artinya, ini kadang ketarik-tarik gitu loh. Kayak sebentar dia mau kerjain tugas, misalkan laptopnya, tapi papanya juga mungkin, atau mamanya juga mau pakai buat kerja. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu kita sadari, supaya kita bisa lebih berempati ya terhadap situasi mereka, dan akhirnya meresponi setiap kejadian dengan lebih bijaksana. Gitu. Itu yang penting. Karena jangan sampai kita juga jadi salah judgment ya, gitu. Ini yang mungkin agak sering bahaya nih, kalau misalnya kita yang apalagi sudah punya pengalaman mengajar cukup lama, ini yang saya rasa menjadi satu hal yang saya sendiri juga remind diri saya sendiri gitu, tidak boleh gampang judge siswa gitu. Itu yang mungkin akan sangat sulit gitu. Nah, tetapi penting sekali untuk kita lakukan. Kenapa? Karena balik lagi yang tadi ya, seperti yang tadi kita juga lihat di video, setiap siswa kita itu berbeda. Setiap siswa yang kita miliki itu mereka unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, mereka punya kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain, cara belajar mereka juga berbeda. Nah, ini kita lihat ya, perubahan nanti juga mungkin akan seperti ini. Nanti mungkin pada saat Juli, katanya anak-anak sudah mulai bakalan kembali ke sekolah, itu pun akan sedikit berbeda. Ini saya ambil fotonya yang satu ini dari Korea Selatan ya. Jadi di Korea Selatan sekarang mereka kan sudah mulai masuk, dan bentukannya nih seperti ini nih, teman-teman. Jadi agak sedih ya sebenarnya ya. Jadi bisa dikatakan yang sebenarnya salah satu kebutuhan kita kan bagaimana kita berinteraksi, berelasi dengan orang lain. Tetapi akhirnya ada sekat-sekat yang perlu kita buat ya karena keadaan yang menuntut kita demikian gitu ya. Nah, harapannya adalah jangan sampai kita membuat sekat-sekat ini menjadi lebih besar lagi, sehingga akhirnya mereka tidak bisa berinteraksi dengan baik. Nah, ini juga faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita sedang mengajar siswa. Jadi selalu pikirkan bahwa interaction, engagement itu menjadi satu hal yang penting, terutama ketika kita mengadakan pembelajaran secara online, gitu. Karena kan kita tidak bisa kadang beda ya kalau misalkan kita langsung kayak guru juga mungkin bisa berasa nih, apalagi yang biasa ngajar di kelas terus tiba-tiba harus online, itu akan berasa kalau di kelas sekarang kita udah punya kayak sixth sense ya. Kalau misalkan ini kayaknya anak ini nih nggak bisa nih, atau misalnya anak ini gimana gitu. Itu sementara ketika online kayak gini, anggap aja mereka close videonya. Lah kita mau cari tahunya bagaimana gitu kan? Itu kan juga agak bingung, apalagi setelah misalkan mereka bilang, bad connection gitu. Nah, itu juga agak sulit kan? Nah, di sini memang butuh satu kebijaksanaan, tapi juga kita butuh berempati ya terhadap situasi mereka ya, karena tidak selamanya itu memang dijadikan alasan oleh mereka gitu. Memang itu mungkin the real thing-nya memang seperti itu gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi feedback ya buat kita semua ya, menjadi pengingat bahwa perlu melihat setiap situasi dan kondisi case per case ya. Jangan judge, jangan generalisasi semuanya itu. Nah, mungkin satu hal nih dari yang ini saya pengen tahu nih, selama kurang lebih 1 tahun ini kira-kira tantangan terbesar nih pada saat harus mengajar secara online itu apa sih? Dan mungkin boleh secara online ataupun misalkan saya udah mulai nih cuma karena COVID jadi ada challenge tertentu. Nah, silakan juga boleh tuliskan gitu. Apa sih kesulitan terbesarnya gitu dari pembelajaran yang dilakukan? Fokus, oke. Oke, gain students fully attention, betul sekali ya, karena akan sangat mudah untuk mereka
teralihkan ya, terdistract dengan hal-hal yang lainnya gitu. Karena kita nggak tahu keadaan di rumahnya itu kondusif atau tidak nih untuk mereka bisa belajar kan. Oke. Assessing students understanding-nya ini juga betul ya, karena saya rasa agak sulit nih untuk kita benar-benar kayak mengadakan, anggaplah kita bilang tes secara online. Nah itu juga menjadi satu challenge kan, gitu, untuk memastikan ini benar nggak mereka kerjakan sendiri, ini jujur nggak ketika mereka kerjakan itu. Nah, less interaction ya betul ya. Jadi dibandingkan mungkin dengan ketika kita langsung face to face itu ada interaksi yang berkurang ya dari segi sense-nya kita. Dan itu memang satu kebutuhan dan satu karakter manusia yang memang tidak bisa dipisahkan dari nature-nya kita sebagai manusia gitu. Oke, students do not answer ya. Mungkin ini ngalamin ya. Paling sering ini. Jelas-jelas bisa ngomong ya, tapi mereka malah jawabnya itu by texting gitu. Oke, yes, betul. Jadi ini terutama bagi yang mungkin pengajar bahasa yang dimana kadang butuh ngomong ya, Oshe ya. Terus memperbaiki pronunciation-nya mungkin ya. Oke, internet connection betul, karena internet connection di negara kita sayangnya belum sestabil itu ya. Jadi mungkin ini masih menjadi salah satu constraint-nya kita gitu. Inisiatif anak-anak yang berkurang. Iya, betul. Jadi kayaknya mereka masih kadang tuh nungguin ya. Karena kadang tuh inisiatif itu juga muncul salah satunya kan karena social interaction mereka ya dengan orang lain gitu. Nah, satu hal yang juga mungkin agak hilang adalah social interaction ini. Karena biasanya kalau di kelas itu kan mereka interaksinya kan benar-benar fokusnya sama di kelas gitu, keadaan di situ. Sementara kalau kayak di rumah fokusnya akan terpecah gitu dengan keadaan di rumah dengan dia fokus ke yang classroom gitu, yang di digitalnya, online-nya gitu. Dan ini ada satu hal juga nih yang agak lucu ya. Karena COVID ini, jadi saya punya teman anaknya itu masih TK gitu. Karena waktu TK kan berarti kan dia belum mengalami pergi ke sekolah seperti apa ya. Ini agak sedih, miris tapi lucu juga gitu. Jadi sekarang tuh kalau dia ditanya, Ethan sekolahnya di mana? Terus dia selalu jawabnya, sekolahnya di Zoom kayak gitu. Jadi dia nggak tahu nama sekolahnya itu apa. Jadi buat dia, di pandangannya dia, karena dia pertama kali sekolah itu kan dalam segi online seperti ini. Jadi buat pandangannya dia, perspektifnya dia, sekolahnya itu adalah Zoom seperti ini. Ini yang namanya sekolah buat dia. Berbeda dengan kita yang udah ngerasain kan, yang the real school itu seperti apa. Kita akan bilang bahwa this is not the real school gitu. Nah, kebalik dengan generasi yang mungkin sekarang baru pertama kali sekolah ngalamin kayak gini, buat mereka inilah sekolah gitu. First impression-nya seperti ini gitu. Agak sedih sih. Cuma ya mungkin mau bagaimana lagi ya, karena situasinya seperti ini gitu. Cuma ya, well, that's happen gitu. Oke. Nah, ini mungkin saya kasih rangkuman sedikit ya. Jadi prediksinya apa sih untuk pembelajaran di masa ini, di 4.0 world ini. Dan terutama setelah COVID ya, karena maksudnya gini, prediksi ini tuh banyak berubah setelah terjadinya COVID. Makanya kenapa tadi saya bilang itu benar-benar game changer banget gitu. Jadi saya sendiri ngerasa di dalam sekolah saya yang ada 9 itu di seluruh Indonesia, kemampuan guru-guru ya, in a good sense ya, in a good sense, walaupun ya kita nggak bersyukur, maksudnya bukan gimana ya, mungkin agak kita juga pengennya COVID cepat selesai. Tetapi di sisi yang lain, karena adanya COVID, tanpa sadar kemampuan teknologinya kita, coba kita reflect deh, dibandingkan mungkin sebelum COVID, mungkin kemampuan teknologinya kita sekarang jadi banyak berkembang. Kita banyak coba-coba aplikasi-aplikasi yang baru, cara yang baru di dalam mengajar, dan ini banyak mengubahkan cara kita mengajar dan cara kita belajar juga sebenarnya. Nah, ini yang juga berubah di dalam prediksi-prediksi yang terjadi ya. Jadi dari segi COVID itu banyak sekali mengubahkan. Yang pertama, ada mungkin siswa-siswa yang nggak bisa datang kembali ke sekolah karena masalah financial. Dan ini sudah mulai terjadi. Banyak orang tua yang mungkin kesulitan finansial yang akhirnya terpaksa dia menghentikan les lah, atau mungkin ada beberapa yang akhirnya mesti take out anaknya, pindahin ke sekolah lain yang mungkin lebih affordable gitu. Ini terjadi gitu. Lalu yang kedua, dari segi sinkronus dan asinkronus e-learning ini akan terus berkembang. Jadi untuk masalah teknologi nanti kita kembali ke sekolah pun seperti biasa tetap kayaknya nggak akan hilang gitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kedepannya itu pembelajaran akan lebih personalized.
Jadi akan lebih dilihat dari needs-nya anak seperti apa, pace-nya gitu, kemampuannya mereka seperti apa. Yang artinya ini akan lebih challenging buat kita ketika mengajar. Ini ada satu skills yang mungkin nanti boleh teman-teman cari, itu bagaimana differentiated instruction itu sangat-sangat penting. Bagaimana kita bisa memberikan instruksi yang berbeda untuk setiap anak. Nah, ini kan butuh satu mastery skills juga ya untuk bisa melakukan itu, karena nggak gampang gitu untuk kita bisa multitasking seperti itu. Memberikan kayak bisa dikatakan apa ya, study lane yang berbeda untuk setiap anak. Lalu yang keempat, ini akan berubah juga pendidikan kita itu ke arah competency based. Jadi pembelajaran bukan lagi sekedar masalah, oh kamu degree-nya apa, kamu gelarnya apa, enggak. Tapi akan dilihat dari, you punya skills-nya enggak, you punya knowledge-nya enggak yang dibutuhkan. Jadi ini ada, sekarang ini ada satu tren di mana banyak sekali, mungkin teman-teman juga boleh lihat ya, di sosial media ataupun di artikel news, banyak sekali anak-anak muda yang muncul, yang kadang tuh mereka mungkin bahkan putus sekolah lah, atau bahkan mereka juga nggak bisa lanjutin sekolah karena nggak punya biaya. Tapi well then again, mereka tetap bisa sukses loh di bidangnya mereka masing-masing. Yang artinya sekarang bukan berarti pendidikan nggak penting ya, tetapi dalam artian gini, ijazah atau nilai A dalam ijazah itu bukan berarti kita akan memastikan siswa ini sukses gitu untuk di hidupnya. Jadi bisa dikatakan ini paradigma yang perlu diubah juga, karena di masa mungkin kita waktu kecil kan orang tua masih selalu kayaknya menuntut akademik itu harus bagus dan lain-lain gitu ya, supaya nanti kamu punya kehidupannya lebih baik. Tapi sekarang dunia sekarang cara kerjanya tidak seperti itu, teman-teman. Jadi bukan masalah nilai yang dibutuhkan, tetapi masalah skill-skills yang tadi. Justru skill-skills yang tadi itu jadi jauh lebih penting supaya mereka bisa sukses di masa yang seperti ini. Karena kalau mereka punya nilai A tapi mereka tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan perubahan, ya akan sulit juga untuk mereka untuk bisa sukses gitu. Mungkin nilainya A tapi tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, ini juga jadi sulit gitu kan. Nah, jadi yang lebih penting kita akan perlu lihat nih bahwa skill-skill seperti itu yang akan lebih dikedepankan dan juga kompetensi ini. Jadi saya baca waktu kemarin ini di salah satu artikel, mungkin teman-teman tahu Tesla ya, punyanya Elon Musk. Itu terakhir mereka sudah mulai mempekerjakan anak-anak yang sebenarnya masih student loh, masih studentnya juga masih high school student mungkin. Kenapa? Karena dikatakan bahwa memang mereka mau bekerja, terus kemampuannya ada. Jadi mereka itu bukan mengetes si anak-anak ini berdasarkan oh kamu udah lulus kuliah di mana sesuai nggak dengan jurusanmu dan lain enggak, tapi dikasih kayak tesnya itu berupa oke, satu pekerjaan yang memang mereka biasa berikan di kantor gitu, oke tugasnya ini kamu bisa selesaikan nggak tugas ini. Ketika anak ini bisa selesaikan, oke, you're hired gitu. Jadi memang benar-benar berdasarkan kompetensinya gitu, bukan lagi sekedar berdasarkan hasil transkrip nilainya gitu ya. Lalu yang kelima, di sini akan ada lebih banyak lagi public-private collaboration, yang artinya tidak terbatas dari, oh pendidikan itu hanya sekedar kita-kita saja gitu, mungkin yang di formal education, tapi non-formal education juga sama. Bukan sekedar non-formal, tapi juga private yang lain, kayak sekarang kita bisa lihat ada yang namanya kayak Khan Academy, atau kalau yang di Indonesia ada kayak Ruang Guru gitu ya. Nah, itu juga satu hal yang sebenarnya kalau misalkan dikolaborasikan dengan baik itu bisa bermanfaat dan berdampak baik buat siswa kita. Dan ini yang terakhir juga yang cukup penting yang menurut saya adalah satu pemahaman bahwa sekarang ini siswa kita adalah sebagai global citizens. Jadi bukan lagi masalah oh saya ini orang Indonesia dan lain-lain. Ya betul kita punya nationality ya, tetapi di satu sisi yang lain adalah we're the citizen of this world gitu, yang dalam artian dengan adanya globalisasi itu ada begitu banyak hal yang satu hal terjadi di mana, tapi itu akan berdampak ke yang lainnya juga. Dan ini hal yang sama gitu. Dan itu awareness seperti ini perlu mereka miliki dengan mereka juga punya pandangan yang lebih luas ya, multiple perspektif. Jangan cuma melihat dari satu perspektif, karena ini akan sangat dibutuhkan ketika mereka harus mengambil keputusan, memecahkan masalah dengan baik gitu. Jadi kita perlu mengajarkan mereka juga untuk mulai menjadi orang-orang yang open-minded ya, nggak boleh jadi orang-orang yang close-minded gitu. Oke, nah kita lihat juga di sini major role of technology. Ini tidak bisa dielakkan. Jadi di sini juga teknologi menjadi hal yang penting ya. Bahkan di top 10 skills tadi yang saya sempat share, ini saya ambil lagi dari yang tadi saya sudah share.
kita bisa lihat teknologi ini menjadi satu hal yang penting, bagian yang penting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mungkin sedikit aja sebelum nanti ada beberapa hal yang saya bagikan. Sorry ini udah agak lebih late sedikit ya. Tapi saya coba selesaikan agak cepat. Nah, mungkin saya pengen tahu dulu nih, aplikasi atau teknologi apa yang teman-teman sempat gunakan nih di dalam pembelajaran. Sebelum nanti saya share yang saya punya. Oke, Word Wall, good. Google Slides, oke. Ada apa lagi? Silakan, boleh. Google Meet, yes. Oke. Quizzes. Mentimeter, ya. Oke. Kahoot. Oke, Kahoot juga ya. Jadi ada banyak sebenarnya berarti aplikasi-aplikasi yang teman-teman tahu ya. And I think it's very very good gitu. Karena dalam hal ini berarti teman-teman menggunakan juga. Oh, ada Google Classroom, ada yang sudah sempat pakai juga. Good. That's also a good application ya. Oke, jadi ada begitu banyak sebenarnya sekarang ini aplikasi-aplikasi yang dibuat ya untuk akhirnya menunjang kita di dalam mengajar di kelas secara online. Baik secara sinkronus maupun asinkronus. Jadi kalau sinkronus yang secara langsung seperti ini ya, kayak Zoom ini nih sinkronus nih. Kalau asinkronus adalah mungkin kita kasih tugas mungkin via Google Form ataupun via hal-hal yang lain, quizzes gitu ya. Nah, itu asinkronus. Oke, nah ini saya share aja, nanti nggak usah khawatir teman-teman, slides-nya nanti akan saya share sama Lose Shirley ya, supaya nanti Lose Shirley juga bisa share sama teman-teman semua. Ya. Nah, ini saya coba bagi kategorikan aplikasi-aplikasi yang saya rasa cukup baik gitu di dalam pembelajaran. Nah, ini ada digital classroom, interactive board, video editing, screen recording, interactive presentation, blog or sites, animation, interactive assessment, terus di sini juga ada desain gitu ya. Nah, ini ada begitu banyak yang mungkin dari nama-nama ini juga teman-teman sudah tahu ya, gitu, sudah sempat pakai juga. That's good gitu, karena saya rasa kadang kita butuh juga pergantian ya, jangan pakai sistem yang sama terus, karena kalau kita pakai hal yang sama kan pasti anak-anaknya juga bosen gitu. Nah, nanti teman-teman boleh eksplor gimana caranya membuat seperti itu. Nah, tapi balik lagi yang lebih penting adalah pemahaman ini sih kalau menurut saya teman-teman. Jadi tolong diingat, ini dari seorang Bill Gates loh. Bill Gates yang seorang bisa dikatakan kita yang wah high tech banget dia kayaknya dia ya. Yes, tapi dia bilang apa? Teknologi is just a tool kok. Balik lagi. Itu hanya alat. But in terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important. Jadi sebenarnya hal yang paling penting ada dari kita sendiri. Gitu. Menggunakan teknologi sebagai alatnya. Nah, ini saya share sedikit ya. Nanti teman-teman boleh baca sedikit. Nanti ini hal yang penting sebenarnya di dalam pembelajaran saat ini ketika mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi ini adalah model TPACK dari Misra and Kohler. Ada 3 hal yang perlu kita integrasikan di sini. Yang pertama adalah technological knowledge, pedagogical knowledge, dan juga content knowledge. Nah, bedanya apa sih? Kalau technological itu mungkin berkaitan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi seperti tadi ya. Nah, tetapi itu balik lagi hanya tools loh, teman-teman. Itu bisa digunakannya macam-macam. Nah, yang perlu penting juga adalah harus dikombinasikan dengan pedagogical knowledge. Bagaimana kita bisa punya pedagogi yang baik, kita bisa tahu, oh, ini yang cocok buat cara pembelajaran anak usia seperti ini. Oh, dengan anak-anak tipikal karakteristik anak-anak yang saya ajak tuh dia kinestetik. Jadi pembelajaran harus seperti apa. Nah, itu kan juga butuh satu skills tersendiri ya, knowledge dan skills tersendiri. Dan juga content knowledge. Kalau content itu lebih ke arah apa yang kita ajarkan. Mungkin contohnya kayak misalnya di sini banyak Lause ya. Berarti kemampuan Lause di dalam pengetahuannya, skills-nya dalam bahasa Mandarin. Nah, itu untuk kontennya. Dan ketiga hal ini perlu diintegrasikan. Nah, kalau misalkan sampai bisa diintegrasikan dengan baik, ini akan menjadi satu hal yang luar biasa tentunya. Bisa membuat satu pembelajaran yang lebih meaningful untuk siswa, walaupun mungkin secara online. Begitu. Oke, nah ini saya kasih lihat hanya short aja ya, teman-teman ya. Kenapa tadi saya pengen benar-benar menekankan bahwa teknologi hanya sebagai
tool, hanya sebagai alat. Ini saya mau kasih lihat, ini adalah yang terjadi. Ini sama-sama Google Slides ya. Biasa kan kita pakai Google Slides itu mungkin buat presentasi seperti ini, gitu kan, untuk hal-hal yang lain. Nah, tetapi ini saya bilang ini 10 tahun yang lalu kurang lebih ya, video ini muncul. Jadi ini 10 tahun yang lalu dengan fitur yang sangat-sangat masih terbatas, tapi ada orang-orang yang luar biasa visinya, kreativitasnya, sehingga akhirnya bisa menjadikan ini menjadi satu animasi yang luar biasa. Ini saya kasih lihat sedikit ya. Ini dari Google Slides. Tampilannya juga kelihatan ya, masih sangat-sangat klasik sekali. Masih kotak-kotak semuanya. Fiturnya pun masih terbatas. Tapi dengan adanya kreativitas, dengan adanya visi yang memang baik, itu bisa menjadi satu hal yang luar biasa. Kita lihat ya, hasilnya kayak apa ya. Nah, ini hasil kolaborasi 3 orang ini. Oke. Ini yang mereka buat ya. Saya rasa ini luar biasa banget. Ini 10 tahun yang lalu loh. Jadi balik lagi ini hanya tools. Kita dikasih sekarang aja yang udah lebih bagus, belum tentu bisa bikin kayak mereka kan. Ya kan? Jadi balik lagi sebenarnya tergantung kitanya. Kita faktor yang paling terbesar. Sama-sama Google Slides tapi digunakan untuk mengajar ataupun digunakan untuk bahkan membuat animasi seperti ini bisa beda sekali. Ini saya kasih lihat contoh sedikit aja juga. Ini yang saya sempat buat waktu itu untuk apply menjadi Google Certified Trainer ya. Ini saya buat waktu itu untuk TK, untuk kindergarten. Karena kan kalau TK itu kan masih perlu banyak gambar, perlu banyak suara ya. Terus akhirnya saya kepikiran, udah coba bikin games deh, games simple aja gitu buat mereka belajar nama-nama hewan dan juga suaranya seperti apa. Nah ini coba pakai Google Slides aja sih. Ini saya kasih lihat contohnya ya. Nanti kalau misalnya mau lihat, and then we choose the output, and don't forget to set it box, and then the results by clicking present. Let's try clicking the animal. Goat, rooster, duck, pig. Thank you. Oke, ini contohnya aja ya. Tadi yang saya kasih lihat. Nanti kalau mau lihat caranya kayak gimana, ini ada videonya juga sebenarnya. Nah, cuma di sini saya mau kasih lihat bahwa ini sangat berbeda loh pendekatannya. Slide yang saya pakai ini sama-sama Google Slides. Slide yang saya pakai saat ini untuk menjelaskan materi ini sama teman-teman yang tentunya lebih dewasa ya. Caranya beda ya. Dengan yang slides yang tadi saya kasih lihat di dalam video ini saya bikin memang buat anak-anak kindergarten untuk membantu guru-guru kindi waktu itu untuk gimana ya cara bikin pembelajaran lebih baik tapi dengan hal-hal atau aplikasi yang masih simple gitu. Nah, itu yang saya coba buat dan responnya mereka juga positif dan akhirnya mereka bikin dengan versinya mereka masing-masing. Ada yang buah-buahan, ada yang mama, papa, adik gitu kan yang belajar yang kayak mami, daddy, sister gitu kayak gitu-gitu. Nah, itu bagus sekali gitu. Saya lihat balik lagi ya itu sebagai tools kok. Tinggal kita pedagogical kita seperti apa, kita matching dengan itu, lalu juga kontennya, lalu juga memang butuh kreativitas ya kadang ya. Jadi nggak usah takut kok yang namanya teknologi. Selama masih ada tombol undo kan nggak masalah ya. Gitu kita coba-coba aja nggak usah takut salah gitu teman-teman. Gitu. Jadi itu sih kalau dari saya ya. Jadi semoga ini bisa menjadi satu hal yang eye opener, mendapatkan insight yang baru gitu. Oke, di sini ada
Oh, ini ada question. Oh, tapi ini questionnya seperti ini. Mungkin salah klik ya, tadi salah ketik ya. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh dituliskan di Slido atau misalkan mau langsung ditanyakan juga boleh nih. Ini aku sih kepikiran pergumulan pribadi. Oke, silakan. Ini tuh perlu waktu ya. Setiap kita tuh perlu waktu untuk spend time untuk exploring, untuk trying, untuk belajar gitu loh. Ada nggak sih satu komunitas yang itu tuh bisa saling belajar gitu dari Google atau dari mana gitu? Sebenarnya kalau setahu saya Google sendiri itu ada yang namanya Google Educator Group ya. Kalau misalkan teman-teman di Karawaci harusnya berarti masuknya ke yang Tangerang. Nah, cuma yang memang saya belum tahu adalah apakah memang mereka aktif atau tidak gitu. Nah, itu memang jadi problem. Kebetulan kalau di sekolah saya sendiri itu kita memang bikin ada satu divisi khusus untuk menangani professional development dalam bidang teknologi. Jadi once a month kita tuh selalu adakan semacam professional development dan kita sudah sengaja bagi-bagi. Jadi yang TK dengan TK, SD dengan SD, SMP dengan SMP, SMA dengan SMA. Kenapa? Karena balik lagi kayak tadi ya, sama-sama Google Slides tapi kan penggunaannya bisa berbeda jauh gitu antara yang TK dengan yang SD gitu atau yang dengan yang SMP gitu. Nah, jadi memang kita mau mencoba menggabungkan 3 hal tadi, masalah konten, pedagogical knowledge, dan juga teknologi. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Nah, saran saya mungkin Lausya gini, ini kan kebetulan banyak Lausya nih yang di sini ya. Mungkin starting off dari teman-teman Lausya ini gitu, gabung jadi satu grup gitu. Misalkan grup yang sekarang boleh dipertahankan, boleh saling sharing. Kadang kan misalkan ada aplikasi-aplikasi mungkin yang bisa membantu pembelajaran bahasa Mandarin ya. Gitu misalkan ada kayak siapa ya pernah share ke saya ada yang belajar pakai Duolingo gitu untuk belajar bahasanya atau bahkan Google Translate juga sekarang udah lumayan oke sih gitu untuk bisa belajar gitu kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa diintegrasikan juga di situ. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada beberapa hal yang mau tanya mungkin nggak apa-apa boleh tanya juga di situ sih, saya nggak akan leave lah. Nanti boleh tanya-tanya di situ kalau misalkan ada beberapa hal yang mungkin pengen tahu lebih lanjut. Nah, cuma kalau saran saya memang gini, mau teman-teman tanya sama saya pun atau saya jawab, kalau memang nggak nyoba sendiri beda sih. Benar sih. Gitu, tetap harus coba sendiri karena kebutuhannya apa yang teman-teman mau lakukan kan biasanya sudah ada desainnya ya di kepala kita ya. Dan itu mesti dicoba gitu supaya kita tahu oh kayak gini. Kalau misalkan sudah desainnya saya mau kayak gini dan masih bingung gitu setelah cari mungkin tutorialnya di YouTube, Google gitu masih bingung juga, nah nggak apa-apa tanya saya gitu. Nah cuma sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau tutorial itu sangat-sangat banyak kok sekarang di YouTube, di Google juga udah ada kayak listnya gitu. Jadi untuk kita belajar sekarang saya rasa sebenarnya nggak sulit sih, cuma tinggal masalah kita niatannya nih. Ini kayak yang kadang susah niatannya ada nggak nih gitu untuk akhirnya spend time kita coba deh yuk mungkin pembelajaran yang anggaplah minggu depan kita coba pakai yang ini gitu. Nah, cuma memang perlu ada gambaran dulu sedikit gitu. Ini sebenarnya bisa dipakai buat apa? Makanya kenapa tadi di slide saya coba kasih kategorinya ya buat teman-teman ya supaya memudahkan teman-teman untuk menggunakan aplikasi-aplikasi itu bisa dipakainya buat apa gitu. Iya. Thank you. Sama-sama. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya atau mau kasih komen? Yosef Utama nih. Ayo silakan memperkenalkan diri dulu nih sama Esther. Esther nih adik saya sih. Oh, oke, salam kenal. Mengajar juga loh, Chef. Iya, dia ngajar di rumah ya, private gitu. Saya rasa sebenarnya perubahan-perubahan kayak gini berimpact bukan cuma kepada kita yang ngajar di sekolah ya, tapi yang ngajar private juga sama kan. Iya, jadi. Kalau ngajar private apalagi kan kayaknya biasanya one on one fokus gitu. Ini kayaknya di rumahnya mungkin fokusnya jadi agak lebih challenging pasti. Ngajar homeschool juga beda. Ya, ini yang sebagai orang tua juga mungkin merasa ya. Iya, apalagi yang mungkin saya pengen tanya ya kalau keberadaan homeschooling di tengah-tengah kondisi seperti ini tuh malah lebih ini ya, Sir. Maksudnya lebih kondusif gitu ya.
kondusifnya dalam hal apa, Losa? Dalam pembentukan anak gitu, pembentukan pendidikan anak. Idealnya demikian, karena memang jadi touch-nya antara orang tua sama anak malah jadinya akan sangat bagus gitu ya. Biasanya kan sama neni, sama orang-orang yang di luar orang tua. Tapi kalau orang tua sama anak home learning di rumah harusnya ya bagus. Tergantung sambil ngapain orang tuanya, sambil kerja, sambil ini kadang-kadang juga kebaik sih, tergantung juga. Ya benar. Tergantung orang tuanya. Ada yang stres soalnya loh, Syekh. Ya benar-benar. Pastilah ya. Oke. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin saya boleh minta tolong ya teman-teman. Ini saya akan share linknya di chat ya. Iya. Boleh diisi mungkin untuk feedbacknya. Dan mungkin sambil nanti boleh mengisi feedbacknya, kita sambil buka kamera yuk sebentar buat kita nanti foto bareng-bareng. Bareng yuk. 简历老师，你有什么问题吗？ Oke, nanti ini untuk slide-nya akan saya share dan juga nanti fotonya akan saya masukkan di dalam slide ya. Jadi nanti udah satu paket semuanya sama link recordingnya ya, Loh Shirley ya. Oke. Jadi link recording hari ini nanti akan dimasukkan. Jadi buat teman-teman yang tadi agak terlambat masuk, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Tetap nanti bisa review kembali link recordingnya ya. Oke, ini saya stop sharing dulu ya. Itu linknya ada di chat, boleh dilihat nanti, minta tolong untuk diisi ya. Oke, boleh buka mungkin videonya. Itu kan di bawah. Ini Stella 老师. Iya, 老师. Ya, dua langsung Stella nih. Coba yuk muncul dulu yuk video. Sebentar, 老师. Oke. Kayaknya si Andi Lausu udah duluan dia. Kayaknya udah cabut duluan deh. Oke. Mungkin yang ada aja ya sekarang ya. Oke, saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya copy dulu ke slides-nya. Hey, 老师有问题吗？ Ya. Still loading. Oke, satu kali lagi ya. Oke. Yuk. Big smile. Oh, 1, 2, 3. Yeay. Nanti mungkin saya minta tolong ya teman-teman ya, buat nanti bisa diisi form feedback-nya, karena ini akan sangat-sangat berguna buat saya dan juga buat Loh Shirley juga ya, buat kedepannya. Oke, but overall, thank you all for sharing. Ikutan juga dalam diskusi hari ini ya, walaupun libur-libur, ada yang lagi masih sambil sakit-sakit juga masih semangat buat ikutan. Sangat-sangat luar biasa nih, Loh nih. Thank you juga ya Miss Fedora yang udah spending time ya sharing with us together today. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat ya buat Loh-Loh semua ya dan membawa satu insight yang baru ya sehingga kita bisa sama-sama mengajar dengan lebih baik lagi, mempersiapkan siswa dengan skill-skill yang tadi ya. Ini mungkin yang punya anak juga jadi lebih aware nih. Berarti anak-anaknya butuh juga tuh untuk skill-skill seperti itu ya. Iya, begitu. Oke, mungkin itu aja sih dari saya hari ini lah, Chef. Mr. Lius, ada masukan lain? No, I think it's good. Next time it's your turn ya. Ya, siap. Ya, mungkin tadi yang Miss Fedora katakan itu udah benar. Biasanya komunitas banyak di luar. Tapi mungkin akan lebih stronger kalau yang kita punya sekarang kita ikutin, terus kita dalam grup itu kita dari situ mulai belajar duluan bareng-bareng gitu. Nah itu akan stronger untuk duluan di awal, nanti sambil kita juga cari-cari join community yang lain. Iya benar. Banyak. Kadang-kadang malah dalam satu waktu Zoom yang bagus tuh banyak perbarangan. Kadang-kadang jadi bingung mau pilih yang mana. Ya. Tapi thankfully kayaknya sekarang juga banyak yang udah go pakai YouTube ya akhirnya ya, jadi recordingnya kan bisa dilihat lagi gitu. Jadi balik lagi sebenarnya kita
masalah waktu sih akhirnya ya. Memang akhirnya perlu kita pilih juga mana yang menjadi prioritas kita saat ini gitu. Kita mau belajar yang mana dulu. Karena kalau memang langsung semua juga pasti kitanya overwhelmed gitu. Kitanya stres sendiri. Nah, jadi one by one lah, one step at a time. Nggak apa-apa kok. Bersyukur sih ya lasu-lasu di sini juga mereka willing to learn ya, willing to share juga. Kadang ada kayak lasu Stella gitu, dia bikinin terus tadi dia sharing lagi ke kita gitu. Ya, dan bisa kolaborasi ya, maksudnya dalam artinya gini, misalkan contoh, kan biasanya kalau bahasa Mandarin, bukan bahasa sih, sebenarnya bukan bahasa Mandarin aja, bahasa pada umumnya ya, karena ada banyak hal-hal yang sebenarnya spiraling kan, masih similar gitu. Nah, jadi bisa bagi